Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami adalah peserta Laksar CPNS tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah, Angkatan 2, Golongan 2, Kelompok 2A, yang beranggotakan Alan, Dede, Ibnu, Mahfud, dan saya sendiri, Sri. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan sosok inspiratif yang tidak hanya berjasa bagi bangsa Indonesia, tetapi juga mencerminkan nilai berakhlak yang menjadi pedoman ASN masa kini. Beliau adalah Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Sosok beliau menunjukkan integritas, kecerdasan, serta ketulusan dalam mengabdi yang menjadi kunci dalam membangun negeri. Melalui keteladanan beliau, kita bisa belajar bagaimana menjadi ASN yang tidak hanya bekerja, tetapi benar-benar mengabdi dan melayani dengan sepenuh hati. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada 15 Januari 1965. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki usaha peternakan dan dikenal dalam lingkungannya. Pendidikan beliau sampai tingkat sekolah menengah pertama dan sempat melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Meski demikian, beliau mampu membuktikan bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Karirnya sangat menginspirasi, mulai dari pengusaha di bidang perikanan hingga menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Selanjutnya, kita akan memasuki penerapan nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari sosok Ibu Susi Pujiastuti. Berorientasi pelayanan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap illegal fishing ternyata terintegrasi dengan indeks kepuasan publik yang mencapai 91,95%. Pencapaian nilai cadangan ikan di Laut Indonesia yang meningkat hingga 6,02 juta ton periode 2011 hingga 2016 menjadikannya salah satu menteri dengan kinerja terbaik dalam kabinet. Hasil lain yang tak kalah penting adalah kesejahteraan para nelayan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Akuntabel. Salah satu tindak pertanggungjawaban Ibu Susi terhadap penurunan hasil panen ikan para nelayan adalah meluncurkan operasi penangkapan kapal asing yang melakukan pencurian ikan, yang juga berkontribusi pada peningkatan keamanan perairan Indonesia. Akuntabilitas beliau ditandai dengan ketegasan dan keberanian yang luar biasa dalam memberantas praktik ilegal di perairan Indonesia dengan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan menjadi langkah yang ikonik dan mengundang perhatian publik domestik maupun internasional. Tercatat, Susi berhasil menenggelamkan 556 kapal ilegal dan secara signifikan meningkatkan stok perikanan nasional. Kompeten. Pertama, meskipun tidak berlatar akademis tinggi, namun mampu memahami kompleksitas kebijakan kelautan. Latar belakang pendidikan formal yang tidak terlalu tinggi tidak menjadi penghalang untuk memahami dan menguasai persoalan besar di sektor kelautan. Dengan pengalaman, intuisi, serta kerja keras, beliau mampu menelaah dan memutuskan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada pengelolaan sumber daya laut. Yang kedua, menguasai strategi internasional dalam menjaga laut Indonesia. Dalam konteks global, laut Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Dengan pemahaman yang kuat terhadap dinamika internasional, beliau mampu memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum dunia. Langkah-langkah diplomasi yang dijalankan menunjukkan bahwa Indonesia tidak dipandang sebelah mata dalam menjaga kedaulatan lautnya. Yang ketiga, mengoptimalkan armada patroli laut. Sebagai negara maritim, tantangan terbesar Indonesia adalah menjaga luasnya wilayah perairan dari berbagai ancaman.
seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah. Dengan mengoptimalkan armada patroli laut, pengawasan terhadap perairan menjadi lebih efektif. Upaya ini sekaligus memberi rasa aman bagi nelayan lokal dan memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Harmonis. Ibu Susi Pujastuti menunjukkan bahwa keharmonisan bukan berarti menghindari konflik, tetapi mampu menyikapi perbedaan dengan bijak. Ia berinteraksi langsung dengan nelayan kecil, mendengarkan keluhan mereka, dan menjadikan suara akar rumput sebagai dasar kebijakan. Di sisi lain, ia tetap menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum, akademisi, dan komunitas internasional, meskipun sering berbeda pandangan. Loyalitas Ibu Susi Pujiastuti kepada bangsa dan negara dapat dilihat dari tindakannya yang tegas dan berani. Yang pertama, menolak suap triliunan rupiah. Salah satu contoh paling menonjol adalah ketika beliau menolak tawaran uang dalam jumlah besar, bahkan mencapai triliunan rupiah, untuk membatalkan kebijakannya dalam memproteksi laut Indonesia. Sikap ini menunjukkan bahwa prinsip dan integritasnya tidak bisa dibeli. Yang kedua, melawan illegal fishing. Kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal adalah wujud nyata loyalitasnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia dan melindungi kekayaan sumber daya alam demi kesejahteraan nelayan lokal dan kepentingan nasional. Adaptif. Ibu Susi Pujiastuti juga dikenal memiliki sikap adaptif yang artinya mampu menyesuaikan diri dengan cepat dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Yang pertama, berani menjadi menteri. Meskipun beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pemerintahan, Ibu Susi berani menerima jabatan menteri. Ia mampu beradaptasi dengan lingkungan birokrasi dan tantangan kompleks di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kedua, mengambil tindakan proaktif. Ibu Susi tidak terpaku pada prosedur birokrasi yang lamban. Ia mengambil inisiatif untuk bertindak proaktif, misalnya dengan menenggelamkan kapal ilegal. Tindakan ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan kondisi darurat di lapangan. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi. Untuk mengatasi masalah illegal fishing yang merugikan negara, Ibu Susi Pujiastuti membuat inovasi program dengan memanfaatkan teknologi digital. Beliau berkolaborasi dengan pihak lain seperti Global Fishing Watch untuk mengembangkan teknologi digital dalam mengawasi perairan Indonesia. Kolaboratif. Salah satu bentuk kolaborasi penting yang beliau lakukan adalah kerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Informasi Geospasial untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan pemberantasan illegal fishing. Kerjasama ini melibatkan pertukaran data, penguatan sarana dan prasarana, serta dukungan kebijakan strategis yang saling melengkapi. Beliau juga menggandeng pihak swasta dan organisasi internasional, seperti kolaborasinya dengan Global Fishing Watch dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendeteksi penangkapan ikan ilegal secara efektif. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi inovatif berbasis teknologi dapat meningkatkan pengawasan kelautan. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai sosok inspiratif Ibu Susi Pujiastuti yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan menjadi teladan dalam nilai berakhlak ASN. Semoga keteladanan dan semangat pengabdian beliau dapat menginspirasi kita semua untuk terus bekerja dengan penuh dedikasi, integritas, dan ketulusan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.